Halo semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, aku lagi senang banget nih karena dapat kiriman kain dari Star Spray. Jadi, kain yang cakep-cakep ini mau aku bikin reversible fabric basket. Sebelum kita mulai tutorialnya, aku mau kasih sedikit info nih. Jadi, kain Star Spray ini disebut katun CVC model. Kainnya itu lebih lembut dari katun CVC biasa, terus harganya juga terjangkau banget. Lebar kainnya 250 cm, jadi mau dibikin spray, bed cover, piyama, bermacam-macam craft, bisa banget. Terus sekarang banyak dipakai juga untuk masker. Terus bagusnya lagi, kain ini sudah dilengkapi dengan teknologi Cool Touch yang memberi sensasi dingin di kulit, tapi tetap aman untuk bayi dan anak-anak. Keren banget kan? Jadi Star Spray ini punya dua segmentasi, ada motif dewasa dan juga motif untuk anak-anak. Untuk motif dewasa kalian bisa cek di IG @starspray. Lalu yang motif anak-anak kalian bisa cek di IG @bintangkecilceria. Jangan lupa di follow ya. Nah, motif yang aku pakai ini termasuk bestsellernya Star Spray. Yang motif ini disebut Star Picnic. Lalu yang polka dot disebut Baby Dotty. Pilihan warnanya juga banyak banget. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Di sini aku kasih 3 ukuran, jadi kalian bisa capture, terus bisa ngikutin ukuran yang aku kasih. Aku udah siapin kain yang udah aku potong. Di sini ada 2 lembar kain untuk bagian luar, terus 2 lembar lagi untuk bagian dalam. Terus di sini juga ada 2 jenis untuk interfacing. Ini ada Staplek M33 dan juga aku pakai flanel. Untuk tutorial kali ini kita akan buat fabric basket storage yang ukuran medium. Sekarang kita akan satuin dulu bagian interfacingnya. Jadi Staplek ini akan aku rekatkan ke flanel. Bagian yang ada lemnya menghadap ke flanel ya teman-teman. Jadi kenapa di sini aku pakai 2 interfacing supaya nanti basketnya lebih kuat dan juga lebih tebal. Atau kalian mau kombinasikan sendiri untuk interfacingnya juga boleh. Nah, untuk staplek, aku memang sengaja nggak tempel ke kain bagian luar supaya nanti finishing dari basket itu bagian luarnya itu tetap rapi dan halus. Kemudian untuk urutannya, ini kain flanel di bagian paling bawah. Seperti ini. Kemudian sisi baik kain berhadapan-hadapan. Lapisan berikutnya interfacing lagi. Nah, di sini udah aku garis tepi 1 cm ya supaya nanti jahitnya bisa lurus. Sekarang kita jarum dulu supaya nggak geser. Lalu kemudian nanti kita akan jahit. Nah, kita jahitnya akan membentuk huruf U seperti ini ya. Jadi sisi atas tetap biarin kebuka. Nah, ini bagian dasarnya. Kita akan buat persegi ukuran 8 cm. Nah, ini udah selesai. Sekarang akan kita gunting kotaknya ini. Hati-hati ya teman-teman karena ini agak tebal, jadi jangan sampai kelebihan motongnya. Nah, ini dua-duanya udah dipotong. Sekarang kita akan buat bagian dasarnya. Nah, karena ini lapisannya jadi tebal, jadi cukup sulit ya teman-teman, tapi tetap diusahakan untuk presisi. Jadi kalau kita pakai tambahan flanel, kainnya nanti itu bisa lebih tebal dan lebih bervolume, tapi masih tetap mudah untuk dijahit. Alternatif lain, kita bisa pakai yang seperti dakron lembaran itu, atau disebut juga batting. Nah, tinggal kita sesuaikan aja dengan ukuran ketebalan yang kita mau.
Nah, ini akan kita jahit tepi 1 cm ya teman-teman. Lakukan juga di sisi yang satunya. Kalau kita mau buat storage basket yang ukuran kecil, kita nggak perlu pakai 2 interfacing juga nggak apa-apa. Jadi cukup 1 aja, tapi pilih yang lebih tebal dan juga lebih kaku. Nah, ini udah jadi untuk bagian luarnya, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat handle-nya. Jadi 2 lembar kain ukuran 25 x 8 cm dan 2 lembar flanel ukuran 3 x 25 cm. Jadi ini masing-masing kurang lebih 1 cm untuk lipatan tepinya. Ini aku langsung pakai bantuan setrika aja biar cepet ya teman-teman. Tapi kalau kalian kesulitan, kalian bisa garis dulu di bagian tepinya. Nah, selanjutnya kita lipat seperti ini. Nanti setelah kita jarum, kita akan jahit tepinya kiri dan kanan sedikit aja ya teman-teman. Mungkin sekitar 0,3 cm aja. Nah, ini untuk handle-nya udah jadi seperti ini. Lanjut ke kain bagian dalam. Nah, ini caranya hampir sama seperti yang tadi di awal. Hanya saja ini nggak pakai interfacing, jadi lebih mudah. Nah, ini kita garis tepi dulu 1 cm supaya nanti menjahitnya bisa lebih lurus dan lebih presisi. Karena bagian luar dan bagian dalam nanti ketika dijahit harus hasilnya tepat, begitu ya. Nah, kemudian dari bagian tengah kita akan ukur 15 cm untuk bukaan. Jadi ini bagian yang nggak dijahit ya teman-teman, untuk nanti ngebalik basketnya. Oke, sekarang kita jarum dulu, baru kemudian kita jahit. Kita akan jahit dari sini ke titik ini, lalu lanjut lagi dari titik ini sampai ke sini. Nah, ini udah dijahit. Kemudian kita akan buat ukuran 8 cm. Ini ngukurnya dari jahitan ya teman-teman, bukan dari tepi kain. Nah, ini 8 cm. Setelah itu nanti kita akan potong. Nah, kita buat juga di sisi satunya. Nah, ini udah selesai dipotong. Lalu kita akan buat untuk bagian dasarnya dari basket. Caranya sama ya seperti tadi. Kita akan satuin bagian yang ini untuk kita jahit nanti. Nah, ini usahakan serapi mungkin supaya nanti hasil kain bagian dalam dan bagian luar itu bisa presisi. Nah, ini udah aku jarum juga di sisi satunya. Nanti kita akan jahit 1 cm dari tepi ya teman-teman. Nah, ini dia kalau udah dijahit semua, kita akan langsung pasang untuk handle-nya. Untuk handle-nya, kalian bisa juga pasang di lapisan yang luar, tapi aku pilih lapisan dalam aja karena kainnya lebih tipis. Nah, ini dari garis jahitan, aku ukur 4 cm kiri dan kanan. Jadi nanti jarak dari handle-nya itu ada 8 cm ya teman-teman. Nanti kita akan jahit dulu untuk handle-nya, jadi supaya lebih mudah nanti ketika finishing bagian akhir. Nah, ini handle-nya udah kepasang semua dua-duanya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dijahitnya sedikit aja, setengah senti aja dari tepi. Lanjut ke bagian akhir. Nah, di sini ada basket bagian luar, kita balik dulu. Di sini harus hati-hati karena lapisannya lumayan tebal. Di bagian ini biasanya kalau staplek tadi itu kita tempel ke kain bagian luar, hasilnya nanti akan berkerut-kerut dan kesannya nggak rapi. Jadi saya lebih suka kalau memang stapleknya nggak ditempel ke kain bagian luar. Nah, sekarang kita mau satuin dua lapisan ini, bagian luar dan dalam. Ini sisi baik kain berhadapan-hadapan ya teman-teman.
Nah, di bagian ini itu membutuhkan ukuran yang presisi. Jadi dari awal prosesnya tadi kalau membuat ukuran diusahakan yang tepat untuk lapisan dalam dan lapisan luar. Supaya nanti kalau dijahit keliling itu hasil jahitannya benar-benar pas. Sekarang kita akan jahit keliling. Ini ukurannya 1 cm dari tepi, atau kalau tadi teman-teman udah garis itu lebih mudah karena nanti bisa lebih lurus. Oh iya, di sini aku pasang jarumnya itu tegak lurus ya teman-teman, supaya nanti nggak ngegeser ketika dijahit. Karena biasanya kalau bahannya tebal, ketika dijahit itu ada kemungkinan untuk jadi geser. Nah, jadinya seperti ini setelah tadi bagian atasnya dijahit. Nah, lubang untuk ngebaliknya ada di bawah sini. Sekarang kita akan balik. Nah, di bagian ini kita harus hati-hati ya teman-teman, karena lapisannya tebal jadi cukup sulit. Nah, biasanya kalau seperti ini jahitan bagian lubang ini bisa kebuka. Jadi tadi ketika menjahit sebaiknya dikunci dulu jahitannya ya. Nah, setelah dibalik tinggal kita rapiin aja, atau kalian juga bisa setrika ya supaya ngebantu lebih rapi. Nah, ini sekarang kita akan tutup bagian lubangnya. Ini jahit tepinya sedikit aja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sebagai finishingnya kita akan jahit keliling kurang lebih 1 cm ya teman-teman. Di sini kita jahitnya pelan-pelan aja karena bahannya tebal. Atau kita bisa setrika dulu di bagian ini supaya memudahkan kita dalam menjahit. Ini dia storage basketnya udah jadi. Ini bagian luarnya tetap rapi, jadi tinggal kalian setrika aja, pasti hasilnya lebih bagus lagi. Ini aku udah buat 3 ukuran basket. Kalau teman-teman mau pakai ukuran yang aku kasih silakan aja, atau mungkin kalian bisa sesuaikan sendiri dengan ukuran yang kalian mau. Nah, storage basket ini selain bisa dibuat bolak-balik, kalian juga bisa kreasikan lagi dengan melipat bagian atasnya seperti ini. Tuh, lucu banget kan? Apalagi dikombinasikan dengan warna-warna pastel seperti ini. Pasti dijamin ruangannya, dekorasinya jadi bagus. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen aja. Dan jangan lupa untuk dukung aku terus berkreasi dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching, bye-bye.